mengenai apoptosis kecuali Kak, sel membengkak dan membran sel ruptur. Ya, benar. Kalau temannya tadi apoptosis apa namanya? Yati. Nekrosis. Ya, nekrosis. Apa bedanya apoptosis sama nekrosis? Kalau apoptosis itu yang alami itu, kalau yang nekrosis itu yang patologi. Oke, mantap. Ini Yati Burung juga di Furkan? Tidak, Kak. Jadi kematian sel yang terprogram disebut sebagai apoptosis karena temannya tadi itu yang kematian sel karena patologis disebut sebagai nekrosis. Kemudian di bawah ini yang merupakan pernyataan yang benar mengenai apoptosis kecuali. Jadi tanda-tanda dari suatu sel yang mengalami apoptosis adalah yang pertama adanya bleb atau gelembung dan apoptosis badis dengan inti sel melisut atau terfragmen. Kemudian membran plasma sel yang mengalami apoptosis ini biasanya masih intak atau intak artinya masih baik. Jadi pernyataan yang salah di sini adalah sel membengkak dan membran sel ruptur karena tanda ini dimiliki Tanda ini dimiliki oleh ciri-ciri sel yang nekrosis. Kalau apoptosis sudah mau berganti sel yang baru itu dia tidak membengkak tapi dia menciut. Dia mengecil, kemudian rusak diganti oleh sel-sel yang baru. Paham ya, Ti? Paham, Di? Iya, Kak. Oke. Selanjutnya, mana tadi? Ninis. Masih ada Ninis? Ya, Kak, hadir, Kak. Siapa nama lengkap tadi? Ninis memang. Tapi Kak Anissa, Kak. Oh, tapi Ninis di panggilannya atau apa ini Ninis? Iya, Kak, nama panggilan, Kak. Oh, berapa nih di angkatan muka? Tapi Kak ada Atau 3, kau Kak. sendiri? Berapa? Tapi Kak ada 3, Kak. Oh, jadi oke Ninis. Nomor 20 tiga pilihannya pasti bisa dijawab di. Ya, silahkan deh. Ninis nomor 20. Tapi Kak, tindakan apakah yang diperlukan untuk mendapatkan spesimen cairan cerebrospinal fungsi lumbal, Kak? Karena bagaimana itu fungsi lumbal? Ninis, bagaimana itu fungsi lumbal Ninis? Jadi pas Ninis. Pas. Oke, jadi tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan spesimen cairan CSF itu namanya sudah benar tadi yang Nana sampaikan Ninis, fungsi lumbal. Nah, fungsi lumbal ini tindakan pengambilan cairan CSF dengan menggunakan spoit atau aboket. Nah, itu fungsi lumbal, cara untuk mengambil spesimen cairan cerebrospinal. Fungsi lumbal, caranya itu dia masukkan aboket baru dia tarik sampai keluar cairan CSF-nya. Biasanya di bagian medula spinalis atau di bagian vertebra pada bagian vertebra lumbalis. Jadi itulah kenapa disebut sebagai fungsi lumbal. Nah, kalau parasintesis, apa itu? Parasintesis adalah suatu tindakan
yang diperlukan untuk mendapatkan spesimen cairan pada cairan perut atau peritoneal. Namanya itu parasintesis. Fungsi vena, pengambilan cairan pada daerah vena. Fungsi arteri juga begitu. Kalau torakosintesis ada yang tahu? Basra tahu torakosintesis, Basra? Torakosintesis Kak. Apa itu? Kalau tidak salah itu Kak, untuk pengambilan cairan pleura Kak. Dari mana? Untuk pengambilan cairan pleura Kak. Oke. Jadi torakosintesis itu adalah metode untuk pengambilan cairan pleura. Kalau parasintesis metode untuk mengambil cairan peritoneal. Kalau fungsi lumbal metode untuk mendapatkan spesimen cairan cerebrospinal. Oke, next. 21. Basra, silakan 21 Basra. Seorang laki-laki 26 tahun dengan keluhan sakit setiap buang air kecil disertai demam sejak 2 hari terakhir. Dokter memberinya pengantar ke laboratorium tes urinalisis dengan dugaan infeksi saluran kemih. Pada kasus tersebut sebaiknya spesimen urin yang diperiksa adalah urin sewaktu kapan saja Kak. Oke. Jadi di soal mengatakan bahwa seorang laki-laki 26 tahun datang dengan keluhan sakit setiap buang air kecil disertai demam sejak 2 hari terakhir. Artinya ini laki-laki baru datang di rumah sakit untuk check up. Selanjutnya dokter memberinya pengantar ke laboratorium untuk tes urinalisis dengan dugaan ISK. Jadi kalau ada orang yang baru datang dengan kecurigaan ISK, maka urinnya bisa diambil dengan metode sewaktu atau kapan saja. Kecuali dia sudah datang untuk kontrol, biasanya kita minta urin pagi dari pasien. Karena kenapa urin pagi? Karena biasanya urin pagi itu memiliki tingkat kepekatan yang tinggi pada urinnya. Tapi kalau baru datang di rumah sakit, baru diperiksa tes urinalisisnya, berarti dia urin sewaktu bisa digunakan. Oke. Next. Siapa lagi, Di? Ada yang mau mengajukan diri? Amel nomor 22, Amel. Iya, Kak. 22, asupan mineral di bawah ini yang berefek kurang baik terhadap penderita hipertensi jika dikonsumsi lebih dari 2.500 mg per hari adalah natrium, Kak. Karena natrium itu garam yang merupakan salah satu faktor pembesar faktor yang meningkatkan hipertensi. Betul. Jadi sudah cocok tadi yang disampaikan sama Amel. Siapa nama lengkapnya, Amel? Amalia Mardatillah, Kak. Oh, ini berarti sudah aku rename, Di, karena ada tadi Amalia Mardatillah. Iya, rename, Kak. Oke. Jadi sudah cocok tadi yang disampaikan sama Amel bahwa apabila ada penderita hipertensi, maka sebaiknya untuk menghindari konsumsi natrium yang berlebih. Karena kenapa? Pada kasus hipertensi ini mineral yang dihindari untuk dikonsumsi berlebihan adalah natrium. Karena dapat menyebabkan terjadinya retensi cairan dan meningkatkan tekanan darah. Nah, sesuai tadi yang dijelaskan dengan Amel juga. Oke, makasih Amel. Next. 23 gampang jika ingin 23 deh. Mau di Furkan, gampang gini Furkan, nomor 23. Pasti bisa dijawab lah. Dikeluarkan oleh tubuh melalui urutan sistem urinarius sebagai berikut. B, Kak. Ginjal, ureter, terus apa lagi nih? Vesika urinaria, baru ureter. Oke, nice. Nah, jadi saya gambarkan sana. Secara anatominya itu
pembentukan urin dikeluarkan tubuh melalui urutan sistem urinarius sebagai berikut. Tadi yang najawab Furkan adalah B. Ginjal, ureter, vesika urinaria, uretra. Jadi begini nah, sorry mang kok jelek gambarnya guys. Ini anggaplah nah ini ginjal. Kemudian turun menjadi ureter. Inilah namanya ureter. Kemudian ada vesika urinaria atau yang menampung urin. Kemudian ada uretra. Nah, ini adalah urutan sistem urinarius untuk pembentukan urin. Ada yang terbagi menjadi upper tract atau traktus atas, ada lower tract atau traktus bawah. Jadi Furkan kira-kira untuk traktus bagian atas apa saja itu organnya Furkan yang termasuk dalam traktus bagian atas saluran urinarius. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa yang menjadi traktus atas? Tahu Furkan? Atau ada yang tahu yang menjadi traktus bagian atas? Kan tadi jawabannya B, ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Yang mana traktus atas, yang mana traktus bawah? Di sini tak jawabanmu. Traktus atas itu ureter, Kak, bawah uretra. Kalau ginjal traktus mana sama vesika urinaria Pale? Ginjal atas, Kak, Oke, kalau vesika urinaria? bawah. Oke, deh, handal betul ini Furkan nih. Ziad, di kalem Furkan Ziad. Iya, Kak. Next, karena kenapa mengaku kalah Ziad, jadi komite nomor 24. Mengalah bukan berarti kalah. Ya sih kasih. Iya nomor 24 Pade. Gejala-gejala berupa dermatitis, demensia, dan diare adalah gejala-gejala yang bisa timbul pada masyarakat yang makanan pokoknya jagung, dan mengonsumsi protein yang rendah. Gejala ini diakibatkan oleh defisiensi zat gizi valin, Kak. Apa? Valin, Kak. D, delta. Valin. Ada jawaban lain selain valin? Tabe Kak, biotin atau B3. Niacin atau B3. Kalau biotin, vitamin apa biotin? Yang penumbuh jenggot, Kak. Juga. B7 Kak, biotin. Oke, B7 biotin, niacin, B3. Kalau valin? Valin. Apa itu valin? Man tadi Ziad jawab tadi valin. Apa itu valin Ziad? Iya, Kak. Apa itu valin? Sama amino, Kak. Ya, sama amino ini bukan tidak termasuk vitamin. Kalau ascorbic acid apa itu? Asam askorbat vitamin apa itu? Ziad. Asam. Hah? Vitamin. Vitamin apa? Kalau ascorbic acid, kurang tahu, Kak. Ada yang tahu asam askorbat itu vitamin apa? Vitamin C Kak. Oke, mantap Basra. Jadi asam askorbat itu vitamin C. Oke, jadi 24 gejala-gejala 3D namanya ini nah, dermatitis, demensia, dan diare itu namanya gejala 3D. Adalah gejala-gejala yang bisa timbul pada masyarakat yang makanan pokoknya jagung dan mengkonsumsi protein yang rendah. Gejala ini diakibatkan oleh zat gizi, dia itu defisiensi B3.
atau defisiensi niasin. Jadi apabila terjadi defisiensi B3 atau niasin, maka akan menyebabkan gejala 3D atau dermatitis, demensia, dan diare. Oke, paham Ziad? Iya Kak, terima kasih banyak. Nomor 25. Nomor 25. Mana tadi itu? Yati, nomor 25 Yati. Iya, Nomor 25. nomor 25 yang menjadi sumber trans fatty acid dari makanan di bawah ini adalah ini margarin, Kak. Margarin. Iya. Oke. Benar, margarin. Jadi lemak trans fatty acid atau lemak trans itu adalah lemak yang dapat meningkatkan kadar LDL dan menurunkan kolesterol HDL. Misalnya itu margarin. Jadi kenapa kalau terjadi peningkatan LDL? Berarti artinya terjadi peningkatan lemak jahat. Yang dikatakan oleh orang-orang awam itu LDL adalah lemak jahat. Sedangkan HDL adalah lemak baik. Jadi kalau lemak trans ini adalah lemak yang dapat meningkatkan kadar LDL dan menurunkan kolesterol HDL. Artinya HDL yang diketahui sebagai lemak baik ini terjadi penurunan kadarnya. Jadi yang meningkat itu lemak jahat, sedangkan yang menurun itu lemak yang baik. Jadi misalkan itu margarin. Jadi kalau bisa dikurangi konsumsi margarinnya karena margarin ini termasuk trans fatty acid yang bisa meningkatkan kadar LDL dan menurunkan kolesterol HDL yang notabene-nya bagus untuk tubuh itu HDL. Tapi HDL malah berkurang. Oke. Jadi ada yang tahu apa itu HDL sama LDL? Yang bisa jelaskan sama saya apa itu HDL, apa itu LDL? TBK. Iya. Kalau HDL itu high density lipoprotein, sebuah lipoprotein yang membawa kolesterol dari seluruh tubuh kembali ke hati. Kalau LDL itu Kak yang low density lipoprotein yang membawa sebuah lipoprotein yang membawa kolesterol dari hati ke seluruh tubuh. Oke, mantap Basra, sudah benar jawabannya. Jadi next, boleh curang 26 Basra. Oh iya Kak, seorang perempuan datang ke poliklinik penyakit dalam dengan curiga adanya infeksi mikroorganisme intraseluler obligatif. Kelainan yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme intraseluler adalah radang bernanah Kak. Oke, radang bernanah. Karena soal mengatakan bahwa seorang perempuan datang ke poliklinik penyakit dalam dengan curiga adanya infeksi mikroorganisme intraseluler obligatif. Kelainan yang bukan disebabkan oleh mikroorganisme intraseluler adalah jadi sebenarnya ada 4 kondisi yang dapat terjadi pada infeksi mikroorganisme intraseluler. Yang pertama itu adanya nekrosis sel. Kedua, adanya pembengkakan sel. Ketiga, adanya pembentukan sel datia dan adanya badan inklusi. Jadi yang tidak termasuk di dalam 4 kondisi yang dapat terjadi akibat infeksi mikroorganisme intraseluler adalah radang bernanah. Oke, Basra. Nomor 27 ada yang mau jawab?
Tapi Kak, trans fatty acid. Trans fatty acid. Karena apa itu lemak trans? Tapi Kak, lemak trans itu dia meningkatkan LDL atau lemak Hmm. jahatnya. Dan dia menurunkan HDL-nya Kak. Oke. Kondisi ini disebut sebagai kondisi dislipidemia atau kelebihan lemak dislipidemia. Kalau kira-kira siapa tadi yang jawab? Siapa? Ninis, Di. Ninis Pardede. Salah. Cici Pardede. Cici Pardede. Jadi Ninis, saya mau tanya Ninis, kalau misalkan LDL ini terbentuk sedangkan HDL-nya ini berkurang, apa kira-kira yang terjadi? Kalau LDL semakin meningkat sedangkan HDL semakin menurun. Kira-kira ada yang tahu apa yang akan terjadi? Tapi Kak, peningkatan kadar kolesterol dalam darah menyebabkan hipertensi Kak. Oke, ada lagi? Sudah cocok? Ada Tapi- jawaban lain? Tapi Kak, kalau misalnya meningkat lemak di dalam darah itu bisa menyebabkan juga aterosklerosis dan penyakit lemak yang lain di pembuluh darah Kak. Oke, mantap. Yang saya tunggu ini aterosklerosis. Untung ada jawab. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan Amel bahwa kalau LDL ini terus meningkat sedangkan HDL terus menurun akan terjadi penyakit aterosklerosis. Aterosklerosis ini merupakan penyakit yang bisa memicu terjadinya stroke. Nah, atau biasa aterosklerosis ini merupakan penyakit penyumbatan arteri, pembuluh darah arteri karena adanya lipid, adanya dislipidemia, adanya lipid yang tidak bersahabat di dalam pembuluh darah sehingga menutupi dinding-dinding pembuluh darah sehingga darah yang mau lewat di pembuluh darah itu tidak bisa lewat. Dia terhalang karena adanya batu-batu lemak. Jadi akibat terhalangnya darah, maka pembuluh darah bisa pecah, mengakibatkan stroke. Seperti selang yang kalau ada batunya itu selang, air tidak bisa mengalir, semakin deras air mengalir, kemudian ada batu yang menghalangi, maka selang itu bisa jadi akan pecah. Begitu juga kalau pembuluh darah, kalau ada yang menghalangi darah yang mengalir, maka bisa jadi pembuluh darah itu pecah yang akan menyebabkan stroke. Oke, makasih Amel. Next. Nomor terakhir di 28, ada yang mau jawab nomor 28? Tapi Kak, Ya, silahkan. seorang atlet binaragawan memiliki otot lengan yang besar dan kekar akibat latihan fisik yang terus-menerus, mengakibatkan sel tubuh harus beradaptasi. Jenis adaptasi pada contoh kasus ini adalah hipertrofi Kak. Hipertrofi di. Oke, benar Basra. Ada yang tahu apa itu hyperplasia? Kan jawabannya hipertrofi. Kalau hyperplasia itu apa? Tapi Kak, hiperplasia itu perubahan sel dewasa yang satu menjadi sel dewasa yang lain. Contohnya itu sel torak menjadi sel epithel squamous pada saluran pernafasan. Biasanya itu berubah ketika orang sering merokok Kak. Kayaknya itu metaplasia Basra. Oh Yang iya saya Kak, tanyakan hyperplasia itu apa? Oh ya. Oke, benar nih tadi Basra metaplasia. Kalau ada yang hyperplasia, ada yang mau coba jawab? Hiperplasia pembesaran sel Kak. Apa? Pembesaran sel, bertambahnya ukuran sel. Oke, benar hyperplasia. Bertambahnya jumlah sel.
Kalau nekrosis Furkan apa itu? Nekrosis adanya gangguan dari luar yang menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan selnya itu terjadi secara patologis atau secara wajar, secara sehat matinya atau secara patologis kalau nekrosis. Patologis, Kak. Mantap betul. Lulus Mantap. ini di urutan 2. Jadi mana tadi saya mau tes satu orang ini. Panto pembuaya. Panto. Arji kok Panto. Iya Kak. Panto, kalau apoptosis Panto apa itu? Apoptosis itu kematian sel, tapi itu normal Kak terjadi. Oke, mantap. Ini lagi yang mau saya tanya, belum pernah saya tanya, Fadil Perleng. Kau Fadil Perleng, apa bedanya hiperplasia sama hipertrofi? Ya Kak. Apa tadi Kak? Apa bedanya hiperplasia sama hipertrofi? Bedanya hiperplasia sama hipertrofi. Atau ada yang mau bantu jawab? Atau ada yang mau kasih tahu Fadil apa perbedaannya hiperplasia sama hipertrofi? Fayet mungkin Fayet. Fayet. Tapi Kak, Oh ya Ninis, silakan dek. kalau hiperplasia itu dia penambahan jumlah sel, kalau hipertrofi itu dia peningkatan volumenya atau ukuran selnya Kak. Jadi kalau ada atlet binaragawan yang sering angkat barbel, kemudian ototnya itu membesar, apa itu? Adaptasi sel apa namanya itu dek? TBK hipertrofi Kak. Itu. Oke. Semoga lancar semua ujiannya besok ya. Karena selesai ini di nomor terakhir ini tadi 28. Masih banyak Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Iya, bagus. Mana bagus? Mau bertanya bagus? Tidak juga, salah pencet Kak. Hai. Oke. Jadi sekira sudah selesai ini, Ji. Kalian dapat di semua ini tuh tadi yang soal saya bahas karena saya dapat dari Fadil Ji tadi. Fadil bagi ke Iya Kak. teman-teman. Ada semua juga sebenarnya kunci jawabannya Kak. Iya, ada kunci jawabannya tapi saya respon deh semua. Iya. Mimis toh? Saya respon toh? Iya Kak. Mana juga tadi? Furkan itu. Yati juga tadi saya respon semuanya pokoknya. Oke, jadi ada mitos sedikit pencerahan untuk hadapi besok untuk 2-nya kalian. Iya Kak. Udah keren jeler Kak.